Baik, kembali lagi dengan saya Nur Azima Faiz Rosadi, peserta Latsar calon pegawai negeri sipil di ruang lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai nilai dasar PNS, yaitu komitmen mutu dan anti korupsi. Nilai dasar PNS, komitmen mutu, dan anti korupsi. Komitmen mutu berdasarkan Peraturan LAN Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar CPNS, materi pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai dasar inovatif dan komitmen mutu melalui 4 konsep dalam komitmen mutu, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyalahgunaan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan yang beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mutu. Sesungguhnya, konsep mutu berkembang seiring dengan berubahnya paradigma organisasi terkait pemuasan kebutuhan manusia yang semula lebih berorientasi pada terpenuhinya jumlah atau kuantitas produk sesuai permintaan. Dan kini, ketika aneka ragam hasil produksi telah membanjiri pasar, maka kepuasan customer lebih dititik beratkan pada aspek mutu atau kualitas produk. Mutu sudah menjadi salah satu alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas institusi. Karakteristik efektif dan efisien. Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien antara lain penghematan, ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak. Yang pertama, pimpinan, pelanggan, masyarakat, dan pegawai itu sendiri. Karakteristik mutu. Karakteristik ideal dari tindakan yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik antara lain diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan, baik menyangkut layanan yang merujuk pada producer view atau customer view. Proses implementasi. Proses implementasi manajemen mutu diawali dengan A. Menganalisis masalah yang telah diidentifikasi. B. Menyusun rencana mutu. C. Melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu. D. Mengawal pelaksanaan dan mengawasi ketercapaiannya dan merancang upaya peningkatannya agar dapat membangun kredibilitas lembaga pemerintah. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan prima sekurang-kurangnya akan mencakup hal-hal berikut. A. Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau klien. B. Memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer atau klien tetap setia. C. Menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. D. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer atau klien maupun perkembangan teknologi. E. Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. F. Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Dengan demikian, esensi dari pelayanan adalah memberi sesuatu kepada pihak lain. Hal ini mengandung makna bahwa layanan yang berorientasi mutu akan terwujud tatkala apa yang diberikan dapat diterima oleh pihak lain dengan baik, sehingga mereka merasa puas. Yang kedua adalah anti korupsi. Untuk mengetahui anti korupsi, yang pertama kita harus mengetahui pengertian korupsi.
Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus yang berarti sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. Sehingga bisa disimpulkan bahwa arti korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pengertian korupsi secara umum adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Unsur-unsur korupsi dilihat dari sudut pandang hukum. Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti: yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Yang keempat, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, yaitu sifat dan karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya. Di antaranya, sifat tamak, sifat dalam diri manusia yang menginginkan sesuatu melebihi kebutuhannya dan selalu merasa kurang. Gaya hidup konsumtif, perilaku manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu penting, sehingga tidak bisa menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya, misalnya hedonisme. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi yang berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga melakukan korupsi. Beberapa yang termasuk dalam faktor eksternal tersebut diantaranya: yang pertama, faktor ekonomi, faktor politik, faktor organisasi, dan faktor hukum. Jenis-jenis korupsi. Menurut Syed Hussein Alatas, jenis-jenis korupsi terbagi menjadi 7. Yang pertama, korupsi transaktif. Korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Korupsi ekstroaktif. Korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi atau tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargai. 3. Korupsi investif. Korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. 4. Korupsi nepotistik. Korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. 5. Korupsi autogenik. Korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri. 6. Korupsi suportif. Korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. 7. Korupsi defensif. Korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Lalu kita masuk ke dalam cara mengatasi korupsi. Menurut saya, ada 5 cara untuk mengatasi korupsi. Yang pertama, membangun supremasi hukum yang kuat. Yang kedua, ekstensi para aktivis. Yang ketiga, menciptakan pendidikan anti korupsi. Yang keempat, membangun pendidikan moral. Yang kelima, pembekalan pendidikan religi yang intensif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.